Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Selvia Nuriyasari MEI dan teman-teman seluruh mahasiswa IAIN Metro yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Manajemen dalam Islam. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, dalam manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntunan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi atau iptek terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu juga sekaligus mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Pada dasarnya, manajemen sudah ada sejak manusia itu ada. Manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita seperti mengatur diri kita atau jadwal tugas-tugas kita, sudah melakukan yang namanya manajemen. Di sini, saya sebagai penulis akan membahas perkembangan manajemen dalam agama Islam atau zaman Rasulullah SAW. Jadi, dari pandang inilah saya sebagai penulis merumuskan 3 pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen? 2. Bagaimana proses sejarah manajemen? 3. Bagaimana perkembangan awal manajemen? Pengertian manajemen. Menurut Dr. Anasoi, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, serta pengontrolan sumber daya untuk mencapai sarana yang efektif dan efisien. Sedangkan dalam Islam, manajemen merupakan agama yang di dalamnya terdapat keteraturan. Islam mengatur kehidupan manusia sampai kepada hal-hal yang besar, mengatur kehidupan masa kini atau dunia dan kehidupan masa depan atau akhirat. Bahkan dalam agama Islam sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana adab ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Begitulah mulianya Islam dalam mengatur segala sesuatu. Manajemen Islam memiliki 2 makna, yaitu manajemen sebagai ilmu. Maksudnya, manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai dan peradaban manapun, sehingga hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, dan manajemen sebagai aktivitas, yaitu manajemen terikat pada aturan syara nilai Islam. Ada beberapa karakteristik teori manajemen dalam Islam, yaitu teori manajemen dalam Islam merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim. Manajemen dalam Islam konsen terhadap variabel dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual, serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi, dan dimensi spiritual atau variabel kemanusiaan.
Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntun ketaatan terhadap kebaikan atau variabel perilaku dari sistem. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat dan secara konsisten yang bisa melahirkan sebuah tatanan yang rapi, teratur, dan baik. Ada beberapa teori manajemen Islam, yaitu perilaku, karena jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya terkendali karena disadari adanya pengawasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, struktur organisasi sangat perlu. Hal ini telah tercantum dalam Quran surah Al-An'am ayat 165 yang menjelaskan di mana struktur itu merupakan sunatullah dan struktur yang berbeda-beda merupakan ujian dari Allah. Lalu ada sistem manajemen. Dalam Islam itu membahas sistem di mana sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Atau artinya sebuah manajemen dalam sebuah organisasi kalau tidak mengakibatkan organisasi itu efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Manajemen itu salah satu fungsinya adalah memberikan delegasi dan wewenang kepada bawahan. Pimpinan yang baik akan mampu mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahannya, sehingga bawahan mampu melakukan sesuatu secara kreatif tanpa harus terus-menerus lapor kepadanya. Manajemen itu bukan hanya mengatur tempat, mengatur wadah, mengatur waktu, tapi lebih dari itu adalah mengatur orang. Dalam mengatur orang itu diperlukan seni dengan sebaik-baiknya, sehingga manajer yang baik ialah manajer yang mampu menjadikan setiap pekerja itu menikmati pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang manajemen memiliki peran yang sangat penting. Selain harus memiliki ilmu pengetahuan, tetapi harus memiliki wewenang kepada bawahannya, sehingga bawahan mampu melakukan sesuatu secara kreatif tanpa harus terus-menerus melapor kepadanya. Oleh karena itu, seorang manajemen harus memiliki peran yang sangat penting. Selain harus memiliki ilmu pengetahuan, tetapi harus memiliki kemampuan seni yang baik sehingga terciptanya lingkungan sesuatu perusahaan kondusif, nyaman, serta berkualitas. Dari pengertian manajemen yang saya jelaskan tadi, yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini memang belum ada keseragaman. Selanjutnya, bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan manajemen sebagai suatu seni dan sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut Encyclopedia of the Social Sciences, yaitu suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Menurut Haiwan, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. Menurut George R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia. Manajemen sebagai kolektivitas manusia yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang lain inilah yang disebut dengan manajemen. Sedang orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer. Manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian? Sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan.
Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan karena telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Hal ini dikarenakan di dalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen. Gejala-gejala inilah lalu diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori.